Alasan Pioli, Casey jadi trequartista saat Milan jumpa MU. Stefano Pioli mengatakan Frank Casey adalah sosok pemain yang serba bisa dan itulah alasannya memainkannya sebagai trequartista untuk menggantikan Brahim Diaz yang kelelahan saat jumpa Manchester United. Masuknya Tonali membuat Pioli memajukan Casey untuk menempati posisi Diaz. Penampilan gelandang asal Pantai Gading itu pun ciamik. Frank Casey tampil apik selama pertandingan. Ia bahkan mencetak gol fantastis yang sayangnya dianulir oleh wasit. Banyak pujian dilayangkan oleh sejumlah pihak, termasuk dari Stefano Pioli untuk Casey. Dikatakannya, gelandang 24 tahun tersebut pantas mendapatkan sanjungan karena performanya yang apik itu tidak lepas dari kerja kerasnya setiap saat. Frank Casey layak mendapatkan semua pujian, karena ia bekerja keras setiap hari. Ia sangat kuat secara mental, selalu siap membantu rekan satu timnya. Lakukan dan mengatakan hal yang benar. Pujinya seperti dilansir dari Football Italia. Stefano Pioli mengatakan Frank Casey termasuk sosok pemain yang fleksibel. Ia bisa main di sejumlah posisi dengan bagus. Jadi itulah yang membuatnya berpikir untuk memainkannya di posisi trequartista saat jumpa dengan MU. Pioli juga menambahkan kemampuannya itu menjadikan Casey sebagai pilar vital di skuad Milan. Ia harus memiliki kualitas untuk bermain dalam peran apapun dan akhir pertandingan. Saya mengatakannya menjadi trequartista. Ia benar-benar menjadi pemain yang sangat penting. Serunya. Saya melakukan itu karena Brahim Diaz lelah dan kami ingin terus memaksa bek MU untuk bermain di bawah tekanan. Jadi ia adalah sosok yang mengesankan di area lapangan itu, terangnya. Milan terlalu banyak bikin kesalahan saat lawan Napoli. Milan menyerah 0-1 dari Napoli pada Giornata ke-27 Serie A pada hari Senin 15 Maret 2021. Bermain di San Siro, Rossoneri takluk berkat gol tunggal Matteo Politano. Ini merupakan kekalahan kelima yang diderita oleh Milan di Serie A pada musim ini. Kini Rossoneri belum sekalipun bisa menang dalam 2 pertandingan terakhirnya di seluruh kompetisi. Rossoneri masih berada di peringkat kedua dengan 56 poin. Namun mereka kini terpaut 9 poin dari Inter di puncak klasemen. Pioli jelas sangat kecewa dengan kekalahan yang diderita oleh timnya itu. Menurutnya, kekalahan itu disebabkan karena banyaknya kesalahan yang dibuat oleh para pemain Rossoneri. Tim sebenarnya kompetitif. Kami menghadapi lawan yang berkualitas. Itu babak pertama yang rumit. Kami membuat terlalu banyak kesalahan bahkan tanpa berada di bawah tekanan. Itu adalah batas kami malam ini, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami tampil lebih baik dari Napoli pada awal babak kedua. Tetapi kehilangan bola dan seharusnya jauh lebih cepat untuk kembali ke posisinya di depan gawang. Kami melewatkan peluang karena ini bisa menjadi minggu yang luar biasa. Tetapi permainan yang bagus tidak cukup untuk mengalahkan tim seperti Napoli. Atas hasil ini membuat Milan tidak mendapatkan modal yang oke untuk menghadapi Manchester United dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Sekarang kami harus mempersiapkan pertandingan berikutnya di Liga Eropa dan kemudian bersiap untuk Fiorentina. Lanjutnya, Leao tidak memuaskan gara-gara gelandang Milan. Leao dibeli dengan mahal dari Lille. Pemain asal Portugal ini diharapkan bisa menjadi bintang besar Milan di masa depan. Untuk saat ini ia menjadi pelapis dari Zlatan Ibrahimovic. Namun demikian, performa pemain 21 tahun itu dianggap tidak memuaskan oleh para Milanisti, pendukung setia Rossoneri. Mereka tidak puas dengan torehan gol dari Leao, khususnya pada musim 2020-2021. Sampai sekarang, ia memang baru mengemas 6 gol dari 31 pertandingan di semua kompetisi. Pioli tidak tinggal diam melihat Rafael Leao mendapatkan banyak kritikan dari para fans. Ia mencoba melancarkan pembelaan kepada ex-pemain Sporting Lisbon tersebut.
Pioli menegaskan performa Leo sejauh ini sebenarnya sudah jauh lebih baik. Ia lantas mengisyaratkan sang striker kurang gacor karena tidak mendapatkan servis memuaskan dari para gelandang. Rafael Leo telah meningkat dalam hal konsistensi, termasuk selama 90 menit. Saya berharap banyak dirinya, seru Pioli seperti dilansir dari Football Italia. Ia bekerja keras untuk tim, meskipun terkadang ia membuang-buang energi untuk memulai sprint ketika rekan satu timnya tidak dapat menemukannya. Gagalnya akan datang, tegasnya. AC Milan mendapatkan gelandang tengah baru pada musim dingin kemarin. Mereka memboyong Solio Mete dari Torino. Stefano Pioli pun tidak butuh waktu yang lama untuk memainkannya di skuad Milan. Performanya memang jauh dari kata memuaskan. Akan tetapi Pioli mengatakan Mete sekarang sudah bisa beradaptasi dengan baik dengan taktik skuad Milan. Ia mengatakan performa gelandang asal Prancis itu kini semakin membaik. Ia datang dengan gaya sepak bola yang sama sekali berbeda dengan kami. Jadi pada awalnya ia bermain dengan tempo yang jauh lebih rendah untuk rekan satu timnya. Ia meningkatkannya dan menampilkan beberapa pertunjukan yang sangat positif. Serunya. Tertinggal 9 poin, Milan malas pikirkan Inter. Dengan kekalahan dari Napoli, Milan masih duduk di peringkat kedua klasemen sementara Serie A. Mereka mengumpulkan 56 poin dari 27 pertandingan. Namun hasil ini membuat jarak poin antara Milan dengan Inter sebagai pemuncak klasemen gagal terpangkas. Kedua tim saat ini terpaut 9 poin. Namun meski begitu, Stefano Pioli tidak mau memikirkan jarak timnya dengan Inter. Pioli menegaskan bahwa dirinya hanya fokus pada perjalanan tim besutannya sendiri. Inter memiliki momentum. Mereka benar-benar tancap gas setelah tersingkir dari Liga Champions. Itu membuat persiapan mereka lebih baik setiap laga, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami tidak memikirkan apa yang di luar kami. Kami hanya fokus pada jalan kami sendiri, tutupnya. Pelajaran usai pertandingan AC Milan versus Napoli. Pelajaran apa saja yang bisa dipetik usai laga AC Milan kontra Napoli? Berikut ini ulasannya. 1. Lini depan melempem. AC Milan masih belum bisa menurunkan Zlatan Ibrahimovic dalam pertandingan melawan Napoli. Ibra harus absen karena belum pulih dari cederanya. Kehilangan bomber asal Swedia itu sangat mengganggu Rossoneri. Tim asuhan Stefano Pioli itu terlihat sangat kesulitan mencetak gol belakangan ini. Rafael Leao yang menggantikan Ibrahimovic belum bisa tampil sesuai harapan. Begitu pula dengan Ante Rebic yang mendapatkan kartu merah dalam pertandingan ini. 2. Pertahanan masih mengecewakan. Lini belakang AC Milan bisa dibilang masih sangat mengecewakan. Dengan kebobolan di laga melawan Napoli, Rossoneri kini hanya meraih 1 clean sheet dalam 9 laga beruntun. Pertahanan Milan sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Performa Alessio Romagnoli dan kolega sangat mengecewakan sehingga gawang Donnarumma sangat mudah kebobolan. Donnarumma sudah kebobolan 28 gol dari 26 pertandingan di Serie A pada musim ini. Jelas ini menjadi masalah yang harus ditemukan solusinya oleh Stefano Pioli. 3. Fokus lawan MU. AC Milan harus segera melupakan kekalahan dari Napoli. Pasalnya Rossoneri sudah ditunggu laga berat lainnya dalam waktu dekat ini. Milan akan menjamu Manchester United pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Pertandingan ini akan berlangsung di San Siro pada hari Jumat 19 Maret 2021 dini hari. Tim asuhan Stefano Pioli bermain imbang 1-1 pada pertandingan leg pertama. Mereka punya modal yang bagus untuk melaju ke babak berikutnya.